sobat dan sohib komik, di edisi entah keberapa 150 lebih 150 Pak? video. Ah. Aku misah antara video sama episode. Jadi ini sebenarnya video-video ke 150 kayaknya, di 151. Video ro episode bedanya apa? Nek episode aku tuh bareng koncoku. Jenenge Mas Harwanto. Jadi halo Mas Harwanto, mohon maaf nih nggak ngejak sampean supaya karena saya pengen intimate talk bersama bintang tamu yang ada di thumbnail kita, Mas Yusron, seorang aku ke bintang tamu apa sing wawancara iki kok ceritanya. Nah, ini dia episode spesial, Mas. Jadi bintang tamu tapi jadi pewawancara. Tapi tak jelaskan dulu yang masalah episode. Jadi kalau episode tuh aku berdua baru bisa dibilang episode. Nek kalau sendiri Mas Harwanto sendiri, aku sendiri video tok. Oke. Gitu. Pakai bahasa Indonesia, nanti males aku bikin subtitle. Hah? Wegah aku gawe bahasa Indonesia. Tapi aku wagu lah bahasa Indonesia. Mesti wagu aku. Lah ke daerah ke bahasa Indonesia Jawa. Nek ke daerah kan mesti bahasa Inggris ya. Ah iya dong. Action ke bahasa Jawa ini apa? Bergerak. Bergerak kok bahasa Jawa ndasmu. Kita ini aku disclaimer ini unsensor loh nek wis melibatkan aku. Oh, nggak ada sensor, Mas. Nggak ada sensor. Nggak ada sensor. Bukan masalah ke kita gimana, tapi aku males ngedit. Berarti menit jembut gitu boleh? Iya, boleh. Oh, kita punya anjing. Oh, kita punya anjing. Anjing, jadi buat para sobat sama sohib, kita punya, kalau kita lagi nge-review komik tuh ada 3 level, Mas. Anjing ki yang paling keren. Anjing ini paling keren. Kiri paling bawah, asu tengah, anjing nih komiknya, gitu. Kita punya meteran wes wagu. Jadi di episode kita khusus kali ini, kalau di sebelah saya ini sebenarnya dikenal sebagai seorang sutradara apa sih? Ya, sutradara boleh. Sutradara. Jadi Mas Yusron guru ini. Ya boleh. Oh iya, guru dulu ya, sebelum berlayar ya. Oh iya, guru sebelum berlayar. Terus nanti tapi kita nggak mau wawancara beliau, enggak. It's not about me. Jadi di episode khusus ini bentar, aku mesti tengok-tengok ya. Jadi aku nih mesti tengok-tengok, mantap rekam. Jadi kan teles kan. Aku diseneni Mas. Kamu masih nengok apa gunanya kru 20 di belakang kamera itu? Jadi kalau semuanya nggak ada. Jadi aku kameramen, aneng field atau Asrada, nggak ada Mas, nggak ada. Jadi kita belum sekaya itu ya sobat sama sohib komik. Oh iya, doain teman-temannya, kita mau menuju 1000 Mas. Udah tadi aku udah 966. Ya, kurang 34 berarti. Teman-teman jangan lupa buat nanti siarkan kabar gembira ini ke teman-teman bahwa ada kanal khusus yang membahas komik Indonesia indie. Nah, jadi gini Mas Yusron ini kan dikenal orang suka diwawancara ya Mas ya? Hah? Iya, kok gue isem tiba-tiba mak betunduk menyimpulkan aku suka diwawancara. Bukan suka pernah diwawancara. Ya pernah. Kalau suka itu lain banget itu katanya. Pernah diwawancara CNN ya? Kok CNN? Situ Days. SEA, Southeast Asia. Iya, SEA Today. Itu buat yang pakai IndiHome pasti nonton si Today. Dan beberapa kanal Instagram ya, Nah, tapi beliau ini biasanya diwawancara, nggak biasanya sih. Pernah diwawancara, kali ini mewawancara. Nah, siapa yang diwawancara? Buat para sobat sama sohib kan jarang ngelihat. Biasanya saya wawancara nanya-nanya, kali ini di episode khusus kita kali ini. Sing dua acara keringetan kok piye? Oh iya, ini karena akibat lelah, akibat capek. Aku dari Depok Mas. Oh, okay. Enggak dari sekolah. Oh iya, buat para sobat sama sohib, kita ngetek aku biasanya mention tempat ngeteknya, kita ada di Bluk. Itu ada di Jalan Birah 1. Kalau orang sini nyebutnya Birahi Mas. Oke. Jadi orang sini, tapi ini Birah Raya, bukan Birah 1 ya. Ini Birah Raya, di sini ada Birah 1, ada Birah 2. Orang kalau daerah sini jokesnya bilangnya
Jalan Birahi. Aku ngajar di dekat sini lah, di daerah Blok M. Kalau dari sini sebenarnya jalan nih, jalan kaki dari Blok S Pasar Santa ke situ. Nah, kita ngetek di sini di Blok tempat bookstore ya. Ini bookstore ya. Bookstore. Aku tadinya bingung, Mas. Aku kira ada kafenya. Emang ada kafenya? Di Samping. luar. Sampingnya kafe. Sampingnya kafe. Tak kira tempat ini ada kafenya, ternyata di luar-luar. Nah, langsung saja. Terima kasih Mas Hikmat dan Darmawan dan Stevie Rawan sudah membolehkan kami buka pintu sendiri dan mempersilahkan. Silahkan bikin acara di sini. Yang penting gayeng. Gayeng apa tuh, Mas? Bahasa Ambon. Indonesia. Oh iya. Silahkan dicari saat kamu mentranslate-nya. Oh iya. Monggo, Mas. Aku pokoknya episode khusus ini buat para sobat sama sohib, aku yang diwawancara, bukan aku yang mewawancara. Oke. Dirimu kan kalau aku lihat kita itu spesies yang agak sama ya. Kita orang yang bersikeras, komitmen di bidang yang sebetulnya ada, tapi belum terlalu sustainable. Iya. Setuju nggak gue tentang itu? Maksudnya dia di komik independen kan ada, tapi ya ada. Kayak film science fiction di Indonesia ada, tapi belum se-sustainable itu. Padahal di usia kita yang sudah semakin senja, itu kan kita sudah punya tanggung jawab. Kenapa komik? Wah, ini ceritanya sebenarnya jujur ya, Mas ya. Aku mau pengen jadi filmmaker dulu. Oh, oke. Aslinya demi aku nggak bohong, pengen jadi filmmaker. Terus ini sangkut pautnya sama Mas Hikmat juga ada loh, Mas. Jadi aku pengen jadi filmmaker, tapi selepas dari SMA, aku SMK 12 Tanjung Priok Jakarta Utara, itu aku lulus tahun 2000. Kalau Mas pasti 2001. Aku lulus tahun 2000. Aku dari dulu suka film, pengen jadi filmmaker. Nah, dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa, jadi terpaksa harus berkomunitas ya, mencari-cari komunitas, mau komunitas film, mau komunitas apa tuh aku selalu gitu, tenang aja. Itu selalu aku cari-cari kita sebagai orang yang pengen memperdalam sesuatu tuh pasti kalau nggak kuliah ya, aku nggak sanggup kuliah gitu. Cari komunitas. Nah, aku lupa tahunnya. Cuma aku ketemu Mas Hikmat pada saat itu. Ini aku memoriku agak susah menarik ya, untuk nge-recall tuh agak sulit. Tapi karena beliau itu punya komunitas film, Mas, namanya Confident kalau nggak salah. Oh iya. Okay. Komunitas film. Waktu itu kami dipertemukan. Komunitas film independen kayaknya. Iya. Aku waktu itu dipertemukan karena kesukaan akan komik waktu itu. Aku awal-awal 2000 itu masih bikin komik indie yang difotokopi. Pada saat itu gerakannya fotokopian. Sebenarnya memang mau jadi filmmaker, cuma medianya aku pengen bercerita intinya. Aku pengen bercerita tapi secara visual karena suka film-film fiksi ilmiah lah. Secara visual. Kemudian aku ketemu Mas Hikmat, kayaknya kita dipertemukan lewat jalur independen. Iya, pasti independen. Nah, ketemu pas ikut komunitas beliau nih. Itu ternyata aku nggak nyanggup, Mas. Nggak nyanggup apa? Waktu itu mungkin karena aku masih muda ya, jadi komunitas kan ngumpul-ngumpulnya agak-agak jajan-jajannya juga kurang kuat lah. Iya, kan kalau ketemu kan udah dewasa ya. Terus kalau ketemu kan aku juga baru kelar SMA, jadi baru setahun 2 tahun. Secara finansial ngentek-ngentek gitu ya. Oh iya. Kan? Loh, Iya, benar. Ada kejujuran tuh di sini. Oh iya, benar. Secara finansial ngentek-ngenteki. Menghabiskan. Kayaknya ini nggak kemana nih. Aku kayaknya udahlah. Kayaknya di titik itu, pas ketemu Mas Hikmat sama teman-teman itu, kayaknya 2 atau 3 kali aku memutuskan untuk, kayaknya bentuk untuk aku bercerita secara visual, narasi visual, komik aja deh. Kayaknya film enggak deh, gitu. Itu. Terus kedua, kayaknya agak susah juga mingle sama
yang lebih dewasa Oke, kan oke, oke. gitu. Kayaknya umurku baru 20 juga kan. Jadi ada itu kayak saat kamu mengecewakan Mas Hikmat Darmawan. nggak mengecewakan. Nggak Yang punya toko buku ini, yang nanti sewaktu-waktu muncul dari jendela itu. Sulit tak kita punya orang lain ya. Melakno keringetan. Ini dingin loh ini. Melakno keringetan. Bajingan. Aku nanti minta maaf duluan lah. Iya, iya, iya. Jadi buat teman-teman sobat sama saya udah pasti tahu saya kan suka agak aneh gitu, tapi akhirnya pas ketemu orangnya minta maaf. Saya minta. Aman. Ini kalau film ini namanya suspense. Kita tahu ada sesuatu yang probably buruk akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Jadi ada kayak bom waktu, ticking time bomb yang dalam bentuk kehadiran Mas Hikmat sebagai yang punya tempat ini. Ini menarik guys. Menarik ya. Itulah pokoknya. Ya itulah salah satunya itu. Nutup Oh, pintu enggak dulu, apa-apa. nutup pintu dulu. Oh, kebuka siti. Oke, siap. Itu kira-kira kenapa memilih media komik itu. Monggo. Oke. Kalau gaya komikmu sendiri itu yang paling mempengaruhi siapa? Nah, kalau langsung kayaknya para sobat sama sip udah tahu ya. Tapi alasan dibalik itu mungkin mereka nggak tahu. Jadi aku tuh suka banget sama Mas Katsuhiro Tomo. Beliau itu yang membuat komik judulnya Akira. Ini komik Jepang terjemahan. Tapi alasan dibalik itu adalah ini kayaknya baru pertama kali aku ngomong. Jadi mungkin teman-teman sobat sama sip nggak tahu ya alasan aku memilih komik yang menggambar dengan gaya detail. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Karena ini agak panjang ya. Karena menurut dari diriku yang memilih profesi aku menjadi komikus adalah Gusti Allah, Mas. Yang memilihkan. Jadi gini ceritanya, ini aku ceritain ya, mudah-mudahan nggak bosenin ya Mas, tapi aku cek dulu. Aku selalu bolak-balik. Aku pernah Mas Harwanto itu udah ngerekam, udah lama nggak taunya yang dia pencet foto. Pernah. Jadi ceritanya gini Mas, aku tahun 2000-an awal, 2001 atau 2002, aku waktu itu nganggur lah, cari-cari kerjaan. Jadi tapi selama berkomunitas. Jadi komunitasku dulu namanya MKI sama teman-teman tuh. Akhirnya gabung sama MKI atau Masyarakat Komik Indonesia. Nah, di situ aku belajar ngomik Mas dari tahun 2000. Tapi yang namanya orang tua pengen dong anaknya kan kerja bener ya. Nggak gambar gitu kan. Pada suatu saat aku dicarikan lowongan Mas sama bapakku. Jadi Astra Honda Motor Jakarta Utara buka lowongan. Gitu ceritanya gitu. Lowongan apa tuh? Lowongannya ternyata aku nggak tahu itu lowongan apa. Intinya aku ngelamar dipanggil langsung gitu kan. Aku datang, waktu itu masih zamannya surat ya. Ternyata ada seleksi Mas 200 orang. Tenang nggak masuk itu suaranya. Okay. Ada seleksi 200 orang, seleksi macam-macam, ada psikotes segala macam. Itu selama 2 hari itu 200 orang. Mereka ternyata cuma nyari 5 orang buat data entry. Aku lolos. Oke. Aku nggak inget harinya, tapi harinya begini, kira-kira begini kalau di ini. Itu kamu lulus SMA ya? Iya. Lulus SMA. SMK. SMA apa SMK? SMK. Jurusan apa? Pemasaran. Oh, pemasaran. Oke. Ada jelas. Nah, jadi aku tuh diokein, tapi pada saat itu dia bilang gini, waktu itu di tes komputer segala macam. Mas Widi nanti datang tanggal sekian, jam sekian. Aku ingat jamnya jam 10 gitu. Tapi jangan sampai telat ya Mas. Gitu. Nanti kalau telat ya diisi orang lain. Oke, hold. Kamu ikut tes itu kamu berharap lolos atau berharap somehow? Berharap membanggakan orang tua. Karena orang tua juga bapakku bilang nanti dapat rumah, karena di kelas Honda Motor karena ada saudara di situ dapat rumah dikontrakin dicicilin rumah di daerah Sunter gitu. Happy lah. Asik juga itu kayak neng BUMN ya. Iya. Nggak ada orang nggak naik motor Mas. Ya semua. Pasti gede kan. Nah aku pokoknya hari itu jam 10 harus datang. Nah aku inget nih malam-malam aku kayaknya dari kejarangan aku sholat itu aku sholat Mas. Minta petunjuk. Oke. Aku mau kayaknya mau ikut menerusin gambar mau ibarat mau ngomik atau diterima kerja gitu kan gitu.
Aku ingat selesai sholat ternyata aku kan nggak begitu religius ya. Terus, oh nggak ada jawabannya gitu kan aku pikir. Emang gue berharap jawaban yang seperti apa sih? Wiu, jangan ngono loh. Atau pas nyetel TV tidak ngono awe. Embo lah. Nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Hatiku juga nggak bergetar pada saat itu, nggak ada angin gitu. Jauh dari Tuhan sih kamu mungkin. Deket. Oh, deket. Bajing istriku nonton bajingan. Deket, jauh lah. Dulu. Jauh apa deket ya? Jauh. Tadi ngomong Kurang. Terus sebelumnya ngomong nggak religius, kamu tuh yang mana ya? Kurang dekat. Pada saat itu kurang dekat. Oke, nggak kayak sekarang ya? Sekarang juga kurang. Tapi dulu lebih kurang. Kan mau jadi komikus. Ini gara-gara masing Madaraman. Dia tuh bolak-balik. Nah terus aku inget tuh, aku berangkat mau pagi ya berangkat. Aku dari posisi itu dari Depok. Depok itu kalau dari sini sekitar dari tempat itu 20 atau 30 kilometer. Aku berangkat habis sholat subuh, jadi nggak mungkin telat dong. Nggak mungkin telat. Aku nggak tahu sih keadaan geografis dan Pokoknya daerah sini itu. jauh, tapi kalau kita berangkat jam 6 nggak mungkin telat loh logika. Nggak mungkin telat. Logika nggak mungkin. Aku naik bis AC patas, di tol kaca jendela, aku duduk depan. Kaca jendela depan gue nih pecah di atas tol. Tanda dari Allah. Biar pecah sebelah kiri. Jadi dulu tuh kacanya dua, nggak langsung gini mas. Dulu kaca dua kiri kanan. Bajingan. Aku di atas kan, di tol itu di atas Wiyoto Wiono, Tanjung Priok Jakarta itu di atas. Kalau mau belain, ini tol loh, mas nggak bisa turun, nyegat mobil berikutnya nggak bisa. Pecah itu kenapa sih? Nah, kata sopirnya dingin di dalam katanya, tapi itu kan bus sudah sering. Kan udah sering gitu, pecah. Intinya aku turun, itu jalan pelan-pelan mas. Jalan pelan-pelan, nggak bisa kenceng loh, ada orangnya. Kacanya pecah 1000 tuh loh, kaca yang pecah 1000 tuh. Turun, udah pasti telat. Aku datang udah telat lah, udah nggak bisa lah intinya. Itu kenapa kaca pecah menghambat bis? Bolong. Oh bolong. Bolong gede. Bolong terus nggak boleh cepat. Nggak bisa cepat karena penumpang ya. Nggak bolong terus pada kesedot keluar gitu. Nggak, itu kan di flight 47 itu pegangan keluar nih. Wah, nggak bisa ya kan. Nah, turun, aku coba masuk. Kayaknya aku sudah agak tahu doamu cenderung yang kemana deh. Iya, tapi ada endingnya mas. Pas sudah ditolak, pas sudah nggak bisa, aku keluar. Aku ingat nih kejadian, aku ingat. Aku ke warung, di depan halte tuh ada warung tuh. Dulu masih ada orang jualan di halte gitu. Dia ada teh botol, aku pesen teh botol 1 sama rokok filter sebatang. Sambil ngerokok, aku lihat ke atas, aku bilang, gua jadi komikus. Oke. Gitu. Nah, itulah Moment alasan. of revelation. Nah, itulah alasannya aku nggak pengen dalam satu halaman yang aku buat gitu pada saat itu. Aku nggak pengen menyia-nyiakan kertas kosong A4 itu nggak aku isi. Gitu. Aku nggak pengen nyanyain, nggak mau ada bagian yang kurang, nggak pengen. Jadi aku semuanya sebisa mungkin aku gambar karena aku ngerasa bahwa profesi yang aku pilih itu udah kan situ yang minta. Nek kata Gusti Allah. Kan situ yang minta, jangan asal-asalan, aku pikir gitu. Kalau ditanya kenapa Katsuhiro Otomo, ya pada saat itu pas ngelihat komiknya, detailnya menurut saya ya pada saat itu, kayaknya sampai sekarang deh, luar biasa. Jadi aku tiru, gitu. Oke. Oke. Ya. Ketidakmauan untuk menyia-nyiakan halaman itu muncul kemudian muncul dalam bentuk dirimu detail selain pengaruh dari Bang Katsuhiro Otomo. Bang Katsuhiro Otomo itu itu dia mas gitu. Oke. Nah sekitar tahun 91 atau 92 itu kan kita disatukan oleh satu momen yang sama tuh oleh Televisi Republik Indonesia. Betul. Nah, waktu itu jam 22.45 1 minggu itu TVRI muter ada Conan the Barbarian, ada Robocop. Selasa.
Selasa. Selasa Robocop berarti ya. Terus aku nggak tahu setelah itu Star Wars. Nah, Star Wars yang Rebo. oh Star Wars yang Rebo. Oke. Aku Selasa. Kalau aku yang lebih speak to me itu Star Wars. Tapi di momen yang sama di provinsi yang berbeda yang lebih menyentuh dia itu Robocop. Aku juga senang Robocop. Senang banget. Aku bukan tipe yang ini senang banget terus ini harus Oh iya. Star Wars tak kasih waktu tak kasih 10 ya Robocop 9 atau 8 lah. Gitu. Nah, ada apa dengan Robocop itu yang sangat ngeklik denganmu? Ya, aku suka ini. Jadi buat para sobat sama sohib dulu itu TVRI ulang tahun, Mas. Itu ulang tahun, Po? Ulang tahunnya TVRI. Ulang tahunnya TVRI. Jadi kalau Mas Yusron ini aku nanya dulu udah ada RCTI belum di tempatnya Mas Yusron? Belum dong. Belum ya? Belum. Jadi para sobat sama sohib dulu itu TV cuma ada 2, yaitu RCTI dan TVRI. Emang RCTI wis ono? Wis ono dekoder. Oh, dekodernya belum sampai Gunung Kidul kayaknya. Larang lah, jangan. Dulu yang ada tuh Surabaya yang aku tahu. Surabaya sama Jakarta. Jadi dulu momennya TVRI ulang tahun, terus menyiarkan acara-acara blockbuster pada saat itu. Salah satunya adalah yang Mas Yusron tonton, Star Wars, dan malam-malam, itu memang malam Mas, aku ingat. 22.45. Di Seneni aku ingat. Aku di sini. Oh, ngapain sih nonton ngaji aja? Nah, itu bapakku tuh selalu ngaji kayak gitu ditonton. Aku tuh kalau nonton Baja Hitam, bajunya Mas Yusron Baja Hitam. Aku nonton kalau Baja Hitam habis aku nangis. Karena? Habis. Hah? Habis karena selesai. Habis apanya? Habis filmnya. Oh. Kan setengah jam tuh. Terus habis kan. Nangis aku waktu kecil. Bapakku nyeneni. Nangis itu karena Tuhan. Enggak juga. Maksudnya ngaji enggak gitu dan kayak gini nangis. Nah, jadi gini, aku tuh seneng waktu aku kecil aku lupa umurnya berapa. Jadi sebenarnya film yang mendekatkanku sama yang gaya kuasa. Bukan gaya bercerita. Tapi yang kuasa juga masih sebenarnya. Karena tontonan pertama aku nggak salah waktu aku kecil adalah aku pernah nonton di RCTI sebelum kita ngomong ke Robocop ya. Aku nonton The Flatliners. Itu ingat aku film pertama. Itu di mana sih? RCTI? RCTI. Layar emas. Aku lali ya aku. Apa itu tentang apa itu? Itu serial apa film? Film. The Flatliners. Jadi ada sekumpulan 5 orang anak kampus ya. 5 orang ini anak kedokteran. Pengen lama-lamaan meninggal. Lama-lamaan meninggal. Iya. Okay. Tapi nanti dihidupin gitu, ada batasnya gitu. Okay. Yang pertama semenit, yang mana 2 menit, yang mana gitu lah. Gitu 5 orang ini. Ada Kevin Bacon ya kalau nggak salah. Aku lupa. Ada Val Kilmer. Science fiction jadi. Science fiction mah. Nah, pas udah 5 orang melakukan itu, aku kecil ini aku inget nih. Wah nggak ada efeknya ternyata efeknya mereka dihantui oleh masa lalu gitulah, udah skip. Nah itu aku suka film kayak gitu. Film itu pertama, aku inget pertama. Film kedua yang aku tonton masih di RCTI juga adalah Dead Poets Society. Oh, ya. Dead Poets Society. Kemudian abis itu baru tuh runutan film fiksi ilmiah. Aku delalahnya nonton Space Odyssey dulu. Itu delalahnya. Delalahnya aku nonton Space Odyssey dulu. Baru abis itu aku inget nonton sebuah film yang aku tanya ibuku, jadi akhirnya aku nggak nonton. Planet of the Apes. Oke, yang tahun berapa itu? Yang pertama, yang lama. Oh, yang lama diputar di RCTI. Aku nanya. Yang lama itu banyak loh. Aku bisa jadi kamu nonton yang keberapa? Itu dia, aku nggak tahu. Tapi intinya aku nggak nonton. Karena aku nanya ibuku, Bu ini film apaan sih kok ada monyetnya? Terus kata ibuku tau nggak Pak almarhum, dia bilangin, itu monyetnya ntar makan orang. Jadi, aku nggak nonton. Gara-gara peringatan itu? Iya, padahal ibuku juga nggak tahu itu film tentang apa. Sialan. Nah, abis itu berunut-runut ya. Berunut-runut itu. Abis itu aku nonton, ini sebelum kita ke Robocop ya. Aku nonton Alien. Iya, bukan Aliens, Alien. Ridley Scott 79 guys. Iya, itu ketakutan, gelap. Itu sangat menakutkan itu. Menakutkan. Nah, hingga tiba saatnya ada
film itu ada rangkaian runutan film yang ada di TVRI itu. Aku nonton Robocop pada saat itu malam-malam. Kenapa? Robot, siapa yang nggak suka kan? Banyak Robot. sih yang nggak suka. Pas aku nonton, Mas, ini baru robot. Ini baru robot. Jalannya brek-brek, terus musuh duel, terus itu amunisinya ya, mohon maaf ya buat yang anak zaman nggak habis-habis. Buat anak zaman sekarang mungkin apaan film nggak mutu gitu kan, nggak logika. Lo film kok logika? Kalau mau logika baca matematika, nggak masuk di akal. Masuk robot peluru nggak bisa, kalau nggak mau masuk di akal fisika baca fisika gitu. Nah namanya film udah pasti nggak masuk akal. Ini senjatanya tuh nggak ini. Itu orang duel teknologi kabel, orang dihidupkan kembali, ada perusahaan OCP Omni Consumer Product itu yang membuat saya langsung ini. Nah, delalahnya besoknya Star Wars. Aku nonton. Aku emang gemar Star Wars, Mas. Aku sebenarnya kalau boleh jujur, aku di rumah ada koleksi CD, DVD, VCD dulu. VCD, aku zaman VCD aku lengkap. Hanya orang 40 tahun ke atas yang bisa bilang punya koleksi VCD. VCD episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh aku nonton. Aku punya semua sebenarnya, aku nonton sebenarnya. Cuma pas aku kecil pada saat itu nonton, wah enggak sih. Enggak klik. Belum klik. Karena Robocop disitulah ada monitor layar cembung, ada monitor ceklik, terus Star Wars itu ya monitornya layar cembung ya? Nggak klik ya. Nggak klik. Terus nggak tahu ya aku kayaknya seru itu. Terus ada satu momen di Robocop itu yang membuatku masih bergidik sampai sekarang. Ada salah satu musuhnya kena cairan kimia. Oke. Ketabrak mobil Robocop. Itu sih. Tapi aku juga nonton Star Wars ya. Aku kan menonton Star Wars, aku bayanginnya kayak Trigun atau apa pada saat aku kecil, kayak Space Opera gitu. Jadi pada saat itu, karena aku delalahnya nontonnya Space Odyssey duluan. Mungkin karena itu, aku kalau udah nontonin A duluan, aku nganggep B. Enggak, gitu. Itulah. Jadi, oke. Terus, kenapa science fiction itu lebih klik? Kan action, kan komik, atau action. Tapi kalau aku lihat, dari kecil itu dirimu sudah agak flatliner, sudah agak lebih condong ke science fiction. Itu kenapa? Ada apa dengan almarhum ibu? Oh, kenapa itu? Aku tuh selalu dikasih poster-poster itu loh, pesawat luar angkasa. Dulu ibuku dan bapakku itu orang yang, karena mungkin aku anak pertama kali ya, jadi aku diservis habis-habisan. Salah satunya adalah aku tuh selalu dikasih Space Shuttle, poster Space Shuttle NASA, pesawat ulang-alik gitu. Terus ibuku tuh jelasin kenapa namanya ulang-alik sih, Bu? Ulang-alik itu karena bolak-balik. Gitu, itu yang membuat imajinasi itu satu. Terus aku dulu diwajibin sama ibuku, seminggu itu harus ada buku satu yang dibeli. Gitu, apapun itu gitu. Dan anak kecil sukanya ya yang aku suka banget sama pesawat luar angkasa sebenarnya. Bukunya aku suka banget itu. Ibuku tuh orang tua yang ketakutan anaknya, aku pernah ngomong nih ke istriku, anaknya ketakutan anaknya jadi goblok. Jadi harus baca ini, baca itu. Aku bayangin aku inget bapakku pulang bawa komik Batman, judulnya dulu ada komik dari penerbit namanya Midas Surya Grafindo itu. Aku udah beliin. Iya, ingat aku Midas. Midas, iya. Batman, anak iblis. Bapakku nggak tahu itu apa. Oh, Batman. Itu kayaknya awal-awal pertemuanku dengan dunia fiksi ilmiah sama, karena dari kecil ya paparannya itu video. Aku punya video soal orang tua aku bersyukur orang tua aku. Video VS Betacam itu? Bukan, aku Betamax. Aku Betamax, bukan yang VHS, aku nggak punya. Anak orang kaya dia. Iya, kebetulan. Aku agak bersyukur ya, Mas. Aku jujur agak bersyukur sama keluarga aku. Jadi aku yang menikmati. Aku tuh tidak pernah punya akses Betamax. Aku nggak punya teman yang punya Betamax. Keluarga besar nggak ada yang punya. Saya menyedihkan itu sih.
Laserdisc aku terpapar. Laserdisc itu aku SMA itu punya temanku dan aku cuma Aku bisa. masih SD. Oke. Sama, jadi aku tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu lingkungannya rada brong, jadi orang tuaku itu supaya aku nggak keluar main, aku dikasih Nintendo. Bro. Oh, tuh kayak Detroit gitu ya? Iya, kayak Detroit, Tanjung Priok tuh agak rame ya, Oke. gitu, agak itu. Jadi sebelah kiri kananku tuh pub. Kiri kanan pub, jadi aku kalau supaya nggak keluar tuh, aku dibeliin, aku yang salah satu beruntung banget kan. Ini aku seneng seneng ceritain ini karena aku dibeliin Nintendo. Oh, Nintendo. Jadi aku praktis nggak jarang banget keluar. Oke. Kalau mau apa gitu semua mau film ya kalau dulu ya saya nggak tahu kalau di Jogja ya, tapi kalau dulu di Jakarta itu kalau sewa Betamax itu orangnya bawa tas gede keliling. Wah. Kalau Keliling. asik. Iya, satu tapi yang bajakan ya, satu kaset, aku dulu kan nggak tahu kalau itu bajakannya. Satu kaset itu soalnya nggak ada covernya, ditulis Batman apa Voltus gitu, episode sekian. Nah itu dulu kita sewa Rp300 gitu. Kalau Rp300, semangkok mie ayam tuh 700 Tahun berarti berapaan setengah. tuh? 91, 92 ada My Little Missy soalnya. Aku nggak nonton My Little Missy karena lebih suka nyewa Google. Mendingan Google Five aja. Ngapain Little Missy? Orang lihat pembebasan budak. Ngapain? Unyil, ngapain nonton? Gunanya untuk kehidupan mas. Mendingan Voltus, Google Five. Seru. Itu, oh ya sama aku setiap hari Minggu agak diperbolehkan buat buat nonton Betamax yang seru-seru. Kalau kita nyebutnya Super Sentai atau robot raksasa ya. Gitu aku jadi nggak Safari 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 nggak nonton. Google. Oh, safarinya TVRI. TVRI. Gitu ya? Iya, gitu. Berarti acara-acara kartun TVRI Minggu pagi itu kamu nggak ada yang nonton? Aku yang sore nonton, karena kan bukan nggak diperboleh. Hanya hari Minggu aku diperbolehkan ini nonton video. Yang TVRI sore masih nonton. Zoro, Superboy, Monchichis, Marine Boy, Tarzan tuh aku masih nonton. Tapi Berarti kamu nggak pernah nonton album Minggu kita? Tahu. Tahu. Sekedar tahu karena ibuku kan berantem tuh. Lu nonton gituan mulu. Gantian. Terus berantem sama bapak karena bapak pengen nonton tinju biasanya. Oh iya ada tinju. Sama kalau berantem sama bapak tuh radio. Oh, radio. Dia maunya Jawa. Jawa tuh siaran, kalau di Jakarta ada siaran Jawa. Aku mau yang lawak, dulu ada Radio SK namanya. Gitu itu. Tapi ya kecintaan sama fiksi ilmiah karena saya salah satu yang agak beruntung bisa menikmati paparan itu. Orang tua juga kayaknya karena anak pertama di servis lah, katanya biar pinter. Gak tahu dia jadi komikus bego. Lanjut. Oke. Sebenarnya yang kamu sebut sebagai komik pertamamu itu yang judulnya apa sih? Itu dan kenapa kamu milih itu sebagai your first? Oke, menit 35 nanti aku masukin insert. Ini sebenarnya aku sempat bahas di edisi 4 edisi sebelumnya, tapi nggak dibahas lengkap ya, cuman aku tunjukin doang karena malu. Judulnya Duel Robot tahun 2001. 2001. 1 tahun setelah lulus, aku belajar gambar, itu Duel Robot berantem Raja Las Plus. Yang kedua juga udah ditunjukin judulnya Setengah Dewa. Tadinya mau Setengah Tuhan tapi nggak berani. Bego ya. Kayaknya Iwan Fals tuh mau bikin setengah Tuhan juga tuh. Albumnya tuh ada, dia Setengah Dewa, nggak berani. Yakin, dia punya masalah yang sama sama saya. Kayaknya enggak deh. Itu, nah. Karena kita tinggal di Indonesia ya. Iya, ada kemarin bahas komik tuh, ada komik siapa? Kata aku ingin menjadi Tuhan gitu. Serem juga sih. Komikku yang pertama ya itu, terus tahun 2001. Fotokopian ya Mas ya? Ya. Fotokopian. Jadi 2001, kemudian 2002. Habis itu aku lupa keep up ngetrace-nya gimana. Kayaknya udah agak banyak, cuma aku agak lupa yang indie. Tapi momen ngomik, sebenarnya aku sempat berhenti ngomik, Mas. Antara? 2016. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2001 komik pertama, habis itu kerja komik, ilustrasi, aku berhenti ngomik 2016. Sampai 2016? Sampai 2016, enggak, di 2016 aku berhenti ngomik lagi 2000, pandemi, 2019 ya, 19-20.
2020. Karena aku kerja ngajar. Oh, ngajar. Itu kayaknya di SMK Purnama ini, SMK swasta ini. Kayaknya itu yang membanggakan orang tua aku tuh itu satu tuh. Ngajar itu ya? Iya, iya. Aku merasa juga sih. Maksudnya kalau kita mau ngejar mimpi kita yang agak aneh dan non sustainable, kita harus punya profesi lain. Aku juga ngajar karena itu juga. Karena sangat penting untuk membahagiakan dan menenteramkan yang di rumah kan. Betul. Ya. Mas, aku ada cerita agak melengseh ya. Ini tentang almarhum ibuku, ini lucu banget ceritanya. Jadi aku waktu itu pada suatu saat ingin membanggakan orang tua aku, Mas. Aku masuk TVRI. Ngapain kamu? Diwawancara gitu lah, sejam acara feature gitu. Aku udah nyiapin hari itu, jadi aku kumpulin tuh. Aku jarang pulang Mas. Kayaknya dari 2000 itu sampai aku... Itu tahun berapa? 2007, 2008 kayaknya. Okay. Komikus muda. Wah, itu aneh banget. Jadi aku ngumpul, 2009 lah. Aku ingat 2009, acaranya namanya Goes, bukan tentang goes sepeda. Pembawa acaranya naik sepeda ke komunitas-komunitas gitu. Salah satunya ke aku tuh gitu. Aku sempat menjabat jadi sekretaris jenderal, diwawancara lah intinya. Gitu. Di hari yang telah ditentukan. Sekretaris jenderal apaan? Masyarakat Komik Indonesia. Oh, oke. Lucu lah, udah nggak usah dibahas itu. Diada-adain. Nah, Masyarakat Komik Indonesia, MKI. Kok bukan Paguyuban Komik Indonesia? Masyarakat. Oh, bukan, aku nggak tahu, nggak ngerti. Aku 97, aku terus ketok. Bikin anak-anak UI itu. Nah, aku udah kumpulkan, aku cek dulu ya. Aku udah kumpulkan orang tua aku, Mas. Aku tuh jarang pulang, Mas, sebenarnya. Jadi, aku tuh bisa pulang tuh kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke rumah gitu. Jadi waktu itu aku kumpulkan harinya lupa 1 per minggu gitu. Ibuku ada, bapakku ada, adikku ada, lengkap. Ntar nonton udah selesai kan, Mas. Selesai. Ibuku bilang, wah Mas Hikmat. Jadi sobat sama sobat ada sahabat kita, Mas Hikmat Darmawan. Sini lah, duduk sini. Oh, tanganku dingin nih bajingan. Jadi laki-laki, tapi kehadiranmu itu penting karena dirimu tadi dibahas. Oh, gitu. Ceritakan masa lalumu dengan Widi Susanto. Jadi gue kenal dia masih zaman peak. Baru lulus SMA. Gue tahu kecilnya ini. Jadi beliau ini adalah dulu temennya teman. Terus ngumpul lah ya di Manggarai. Jadi dulu itu rumahnya Bu Mainar ya. Bu Minar, pianis. Dia komposer lagu anak. Nah, lalu ada 2 anak. Kan waktu itu siapa namanya? Ivan Syahnur. Gue hampir manggil panggilan dia yang sekarang rahasia itu. Oh iya. Yang dari K itu. Oh iya nggak boleh itu. Nggak boleh, udah rahasia itu. Kontil? Bukan. Kalau itu di Jogja ada super kontil ada. Tenang, nggak disensor ya. Nggak disensor. Iwang. Oh ini. Bukan ini apa namanya, kayaknya apa gitu, habis kerja gitu kan. Oke. Lah terus gue ketemu si itu lagi ada pelatihan ya waktu itu ya. Mas ada 2 anak 2 nih. Yang satu Pras, deket sini. Pras aja betul, aku ketemu waktu itu. Satu ini nih, anak ini. Sekilas gimana kamu lihat si Widi ini, sekilas gimana? Apakah anak yang punya komitmen gede gitu untuk tujuan besar itu? Maklum masih muda ya, agak soto ya. Tapi 3-tiganya itu kan yang paling pendiam itu si Pras ya. Pras pendiam. Wah, kalau dia ini nih, apa kan gue bawain rujukan kalau dia, wah gue bisa sendirilah gitu. Tapi kalau si Ivan itu gue bawain Watchmen, kapan ya kita bisa bikin kayak Watchmen ini? Nah, itu pertanyaan anak muda nih, kan komik waktu itu kan dikenalin itu. Kalau dia pokoknya akhirnya inilah si Wiwi itu punya jalur sendiri dan akhirnya ngelanjutin Wahyu ya di MKI. Betul. Betul. Tadi habis lagi baru cerita. Betul. Jadi gitu kan. MKI waktu itu sama-sama di jalan
Samali, gue bikin itu di pasar Minggu. Jadi Akademi Samali lah gue bikin sama Beng Rahardian karena kos-kosan ya. Iya, iya. Beng Rahardian itu Bentar-bentar itu yang Lulu Ratna itu ya? komikus juga. Betul, Iya, betul, Lulu Ratna betul. itu. Nah, dulu itu udah sama-sama di kos-kosan Samali bikin nggak jauh dari situ ada MKI. Kalau dia anak MKI, gua anak Dulu Akademi Samali. MKI Perjuangan sebelum Akademi Samali. Iya, sebetulnya ini ya MKI MKI Perjuangan. Gua udah lupa memperjuangkan apa sih. Nggak tahu, pokoknya Mas Beng bikin tahu ya. Aku tadi bilang kenapa masyarakat komik Indonesia, kenapa bukan paguyuban komik Indonesia biar bisa PKI atau Oh, Nggak boleh itu di Malang. Kan di Malang ada ya PKI kan? iya. Pameran dulu- komik Indonesia Ini nggak tahun boleh. berapa sih? Tahun 2000 awal. 2003 sampai 2004. Iya, 2003 bukan- 2004. Iya, Sebelum masih ini ya, masih orang tuh masih mencari-cari pijakan, boleh nggak nih sekalian komunis atau enggak? tapi dulu boleh. Ya, tapi MKI itu lebih condongnya ke gerakan yang lebih apa ya namanya ya? Bodoh. Tapi Ya, tolol. dulu namanya masih ini ya, masih muda. Kalau Akademi Samali itu kan pengennya ngembangin yang kajian sama karya. Sempet disinisin juga tuh sama sebagian orang-orang tuh. Emangnya kalau ke situ kita kayak kuliah gitu kan? Lah, akademi kan boleh siapa aja pakai. Tapi ya udahlah ya, maksudnya kan namanya beda jalan gitu. Kalau MKI lebih ke demo-demo sama acara. Anjir lagi. Jadi sempet itu udah dibahas terus itu. Sempet tuh dia ngedemo kawan sendiri. Bukan lu nya ya, apa MKI-nya ya? MKI-nya lah. Nah, tapi lama-lama MKI geser ke lebih percaya pada riset pasar ya. Jadi Ya. kayak lebih kayak terutama waktu waktu itu kan gue di MP Book Point ya bikin acara. Itu terutama pas Oyas ya. Oh iya Sujiwo, betul. Lebih kayak wah harus ada kebangkitan yang lebih terstruktur jadi kayak riset-riset marketing yang sebetulnya kalau di gua bahkan nggak pakai tuh. Dulu kan yang penting adalah bagaimana komik bekerja. Anyway, banyak kan kerja sama LSM nih beliau-beliau ini. Jadi kalau sekarang dia banyak yang komersial nih, soalnya agak-agak ini transisi ya, agak evolutif ya, evolusi ya. Dulunya kan banyak kan gerakannya gitu, gerakannya. Bagi diri saya sekarang adalah saya udah menemukan kitoh saya. Wes, Membuat komik indie untuk diri sendiri. Ya. Apa itu lembaga? Alah ngurusi orang. Punya karya kayak gitu. enggak? Iya, karya enggak apa enggak, iya, capek iya. doang. Emang sebetulnya waktu itu ya semua sebetulnya aku punya yakin ini pikiran sendiri. termasuk episode paling keren ini. Oh iya. Dalam ini. Oh iya gitu ya. Sebenarnya Tuh, Ada sejarah gelap ya. sampai merah tuh mukanya tuh. aku tuh pengen wawancara sama Zikma udah lama. Cuma mau nge-DM enggak punya nyali gua. Oh gitu ya. Gua takut Emang banget. ada apaan? Nggak tahu. Disitulah pura-pura nggak guys tahu. pentingnya hadirku. Iya, sebagai ini ya jembatan. Enggak, tapi kemudian kan apa ya praktis di antara yang tiga orang ketemu di jalan apa sih dulu waktu itu jalan lupa gua di Manggarai lah ya. Jalan Padang. Jalan Padang. Jalan Padang. Gitu ya. Praktis dia yang lebih jalan sendiri. Walaupun sebetulnya Ivan juga kemudian lebih banyak gabung sama Sanigo ya. Sanigo sampai sekarang. Jadi sementara Pras itu lebih lama lah ngobrol sama gue, ikut sama proyek-proyek gue, tapi tidak secara resmi dan paling terakhir ya sempat bikin kayak buletin atau apa gitu. Betul. Kan. Sebenarnya dia go on dengan gaya-gaya manga dan Amerika dan akhirnya lu bikin ini kan majalah Mikon. Hah? Majalah komik Mikon. Bukan yang Sonen Fight. Sonen ya, Sonen. Nah, disitulah Tar dulu. Iya. Maaf ya Mas Hikmat. gitu. Gua Hari yang cerita- indah. Ini hari yang indah ini. Gue ceritain lagi seru-serunya waktu itu. Pokoknya dia dan teman-teman Sonen itu ada komikus yang waktu itu bikin masalah ya. Apa, boleh di-spill dikit? Ada lah. Enggak adalah dong, di-spill dikit dong. Komikusnya di Jogja lah sebetulnya. Udah ada di edisi sekian ada. Kita semua sama marah, tapi Kita kuat semua luka hari ini. enggak. Semua sama marah ya, tapi ekspresi marah beda-beda dan waktu itu ada korban sebenarnya dan proximity atau kedekatan dengan korban tuh beda-beda.
gue kebetulan waktu itu kan sama Beng segala ya. Sangat keras karena juga satu si komikus itu udah bikin masalah lama berkali-kali. Terus kami merasa sanksi sosial berupa teguran atau apa segala macam kurang, harus ditingkatkan. Bahkan ini deliknya kan udah sampai berat lah ya. Berat Pak, berat. Tapi maksudnya majalah dia kadung komiknya dia ada di situ. Iya, kan? Jadi kayak lagi Gak. memproses, gue juga udah marah-marah, lalu Japrian dengan salah satu redaksi dari majalah Shonen itu terus sempat heated ya. Pasang badan Heated. gitu. Sebetulnya beliau si redaksi itu juga heatednya sering juga, tapi sebenarnya buat gue sih biasa aja ya. Maksudnya gue juga heated juga, tapi kan biasa abis itu lupa. Kayak Soleh-Solihun, dia kayak Soleh-Solihun Iya memang. kan gue at the moment mah pokoknya ini aja membela posisi. Kalau misalnya salah ya salah, tapi kalau nggak bisa diyakinkan bahwa gue salah ya gue jalan aja gitu kan. Termasuk ngomel-ngomel waktu itu persoalannya berat sekali. Gue tahu di sana ada luka juga di sana, maksudnya kan karena merasa step in the back ya atau apa sih? Iya bisa. Karena lu kan redaksinya. Gue lebih kaget. Kaget setengah mati sore-sore itu kejadian. Karena kelas berat ya pelanggarannya, bukan sekedar bahwa komiknya misalnya sekedar muatan pornografi, bukan hanya itu, tapi ada korbannya actually. Ada korbannya, dan kalau yang ada teman kita yang menjadi translate buat edisi Shonen Fight yang di luar cabut, dan itu temenku banget. Iya. Jadi kan ada internal. Gue mana peduli. Gue gitu. Tanpa mendetailkan, yang jadi masalah itu konten di komiknya atau orangnya, perbuatan orangnya. Konten dan perbuatan, dan ada korbannya yang jelas. Tapi gue nggak mau get into that karena menghormati korban. Jadi maksudnya belum selesai, tetapi ya sudah di masa lalu ya. Jadi kita udah tahu lah posisi masing-masing. Di tengah semua panas, gue kemarahan gue ekstra ketika merasa majalah Shonen ini kurang menghukum. Sebagaimana gue marah sama orang-orang teman-teman di Jogja juga merasa karena kok kurang, ini udah pelanggaran keberapa dan udah ada korban gitu. Jadi anyway, segala gue dituduh cari posisi lah. Jadi ada komikus dia. Enggak, bukan dulu. Gue nggak tahu kalau gosipnya temen-temen di Shonen atau whatever. Yang jelas temen lu ini kan sempat ngebales gue Japri dengan huruf kapital semua. Kacau. Tapi maksudnya buat gue itu semua dinamika, dan sebetulnya gue serius bahwa itu dinamika, tapi memang akhirnya kan si orang itu harus mengalami konsekuensi juga akhirnya, karena kemudian ada kasus lagi sesudahnya. Tapi anyway gitu ya. Teman-teman juga kan jadi ada pelajaran juga ya. Maksudnya kayak wah gila sih, kok kalau dibiarkan ya kayak gitu deh. Tapi kemudian gue lebih kayak ke teman-teman yang habis itu ya MKI segala macam, gue lebih merasa bahwa memang ada banyak cara untuk membangkitkan komik Indonesia, dan cara gue mungkin tidak terlalu sejalan dengan itu, tapi semuanya kerja ya. Ya itu aja sih paling gitu kan. Selebihnya gue sebetulnya ini sering komen-komen juga. Iya. Jadi begitu tahu bahwa bikin komik tengkorak ya waktu itu. Oh, itu gayanya pantesan gue kenalin. Ya wis, memang cocok-cocokan gitu kan. Kalau gue sih yang gimana ya? Yang gue syukuri adalah semuanya masih bergerak gitu. Betul aja sih. Gue kayak Abah banget ya. Gue baru kerja nih Abah, pulang dari turun kereta gitu ya, tahu-tahu duduk di sofa ini. Abah kemarin juga ngomongin komik Indonesia tuh. Oh gitu. Iya. Iya. Kata komik Indonesia mana? Woi di tengah mendung begini, apakah komik Indonesia masih mendung? Oh ini ya masih lah. Topiknya apa sih? Ini komik dan film atau apa? Enggak, topiknya saya diwawancarai oleh Mas Yusro. Wah, kok kebalik? Hari ini tentang dia. Oh gitu. Cuma di awal tadi dia nyebut Mas Hikmat. Nah ini asik. Harusnya keluar tanduknya. Karena mau gimana juga kan ketemu Mas Hikmat dulu di waktu itu Confident ya, Mas ngajakin saya ke Confident. Iya. Terus tahu waduh. Terus ada ini juga, lu ikutan nggak? Kan gua kalau ketemu si Ivan kan di Common Ground ya. Common yang Ground. Komik untuk konflik, lu ikutan nggak? Ikut dong. Waktu itu lu
Color. sampai ke Enggak. Poso? Enggak. Yang ke Poso itu adalah Didot sama 3 orang. Oh, iya. Didot tuh yang ledakan. Wahyu. Wahyu kayaknya enggak deh. Jadi dramatis banget waktu itu 1 tahun baru perdamaian, lalu ada pelatihan konflik, masih mencekam suasana, tapi gue pulang duluan. Yang ngelanjutin untuk pelatihan komik, actually para komikusnya salah satunya almarhum Didot ya, adiknya Wahyu kan. Betul. Yang I think one of the best lah. Gue selalu masukin dia kalau rekomen keluar atau apa. Sayangnya kan dia wafat terlalu cepat. Tapi pada saat itu Didot kejebak pada saat ada bom meledak dan bom itu di pasar di Tentena. Jadi waktu itu konstelasinya gini. Kan ada Poso. Poso itu kota Posonya itu masih banyak orang-orang Islam. Jadi basisnya orang Islam dan belum terjadi karena damainya baru 1 tahun ya. Dan waktu itu kan gue sebut aja di sini ya. Waktu itu kan dicurigainya Brimob selalu menghalangi upaya perdamaian karena setiap kali ada darurat mau dicabut terus Brimob mau diambil tahu-tahu ada ledakan lah, ada kepala dipenggal lah, ada kayak gitu-gitu. Nah, yang waktu itu dilalahnya ya pas lagi rame itu adalah pada saat habis pelatihan di Tentena. Nah, Tentena ini area Kristen. Jadi inisiatornya itu komandan-komandan yang sebelumnya berperang. Jadi ada jadi materi film nih ya. Di Tentenanya itu basisnya Kristen dan sebetulnya ada komandan yang dulunya cari-carian saling bunuh itu waktu itu jadi inisiator pelatihannya. Nah, si komandan Islam sama komandan Kristennya kan. Betul. Kaminya udah damai ya. Iya. Ditinggal beberapa minggu kemudian pagi-pagi gue denger udah di Jakarta bom meledak di tempat pelatihan komiknya. Jadi hanya terbatasi oleh tembok. Jadi di pasar. Iya kan? Betul. Dan sejak itu seharian yang Didot harus cukur jenggot. Iya, harus cukur jenggot. Ada sweeping. Karena kan dia di daerah Kristen di Tentena. Jadi kan ada kemarahan kan awal sebelum ditenangkan kan sempet ada rame-rame gitu kan. Nah, itu ya. Karena Ari Kriting tuh kan Kristen ya. Dia udah Kristen tapi dia ada jenggot ya. jadi dikerok. Dikerok juga semua seharian sweeping soalnya. Padahal inisiator pelatihan itu gereja juga sama komandan-komandan yang kalau waktu kita pelatihan sih udah ketawa-ketawa tuh, udah lucu-lucuan gitu. Tapi sebenarnya ada rasa sakit juga. Nah, akibatnya sempet tuh deg-degan tuh. Dan itu waktu itu tim yang bikin pelatihan tuh ada berapa orang? Ada Didot, ada siapa lagi tuh? Arif menggambar, saya, waduh aku Lu masih di situ juga? Enggak, saya kan di Jakarta saya nggak mau. Udah Jakarta, saya nggak mau ke Poso, enggak. Tahun berapa sih? 2002, 2003, betul. Iya. Itu abis yang Kalimantan, yang 2003, iya. Betul. Karena waktu itu ada rangkaian konflik berdarah kan di Kalimantan kan antara Dayak dengan Madura. Lalu kami bikin komiknya. Komik Gebora ya. Geng Bola Gembira. Geng Bola Gembira. Lu ikutan atau? Ikutan dong. Ikutan yang di Gebora. Coloris. Tapi di Madura sempat ada demo juga terhadap komik itu. Iya, gue sempat nulis di Tempo tuh waktu itu tentang karena kan insider story-nya kan. Jadi waktu itu lagi konflik-konflik itu lalu ada antara itu ya di Tentenanya Poso gitu kan. Kristen Islam gitu. Jadi waktu itu sempat jadi komik atau gimana? Udah dong. Udah 12 edisi mantap. Geboranya? Enggak, yang Poso. Posonya udah. Iya, kualitasnya lebih oke. Oh sih, mantap. Arif. Oh iya. Nah, itu yang kayak gini-gini nih harusnya diterbitkan ulang ya. Karena kan bahkan yang menyimpannya kayak gue juga nggak menyimpan semuanya. Saya masih ada. Makanya, nah, tapi nggak lama sesudah itu kayaknya orientasi MKI juga lebih banyak bagaimana ngebangun IP bisnis dan sebagainya kan karena lagi masuk tuh. Yoi. Iya, nggak apa-apa. Butuh makan. Juga kan kayak sekarang bikin film kan ya nyari cuan toh. Tetapi juga kita paham ekosistemnya. Kadang-kadang nggak bisa ngurusin semua, nggak bisa menang di semua lini. Cuman kalau gue pilihannya mungkin ke kebijakan atau ke kadang-kadang estetik. Kalau MKI rupanya ngarah ke situ dan akhirnya sekarang jadi ada KSI. Nah, meanwhile ketika sekarang ada KSI, lu sekarang jadi free agent ya? Enggak, gua enggak. Udah, gua maksudnya lu jalan sendiri atau gimana? Sekarang sendiri. Sendiri. Udah nggak mau berkomunitas. Oh gitu. Ya udah ada sudah muak dengan semua dia.
Sudah muak dengan semua. Udah harus memikirkan tagihan rutin. Wah, mantap. Kadang-kadang soalnya gue mikir, kadang-kadang jadi seniman tuh ini apa dalih untuk dimaklumi kalau nggak bayar tagihan. sorry, gue ini aja ngeledek aja. Untuk miskin. Iya. Nggak, tapi anyway, joking aside, yang sebetulnya menarik adalah apa yang terjadi dengan kelompok-kelompok yang waktu itu sangat aktif sampai hot-hotan itu ya. Soalnya kalau yang hot-hotan itu kan kita nih yang shonen itu kan setelah 2015 kan. 2012 sampai ya betul sebelum Shonen Fight itu sebelum. Tapi kasusnya si komikus itu kan setelah 2015. Iya kayaknya. Karena dia iya kan betul kan? Karena dia katanya marah dendam karena peristiwa di 2015. Iya, Saya aku langsung agak susah narik waktu tapi seingatku adalah memang harusnya di bawah 2016. Tapi Shonen Fight itu kan lahir di 2013 terbit. Oke. Around itu kan 13, 14, 15 itu. Oke. Gitu. Dan ada temenku yang di situ, Mas Nosa, itu temennya itu guru. Hai Nosa. Itu ngajar di Nosa itu? Hah? Nosa. Oh iya, Betul. Mbak Putri Alwi. Iya. Disebut. Dia segala ini dia, musisi dia legend juga. Dulu Pernah legend. Pernah legend. Dia mengakui. Dia bilang gitu, pernah legend ya. Ya, kalau legend kan emang pernah. Oh iya. Per definisi pernah gitu. Iya. Enggak, anyway. Halo Nusa. Dia satu kantor, satu kerjaan sama korban. Di High Scope dia kan ngajar berdua gitu. Terus marah dia, terus dia cabut. Oh, I see. Semua terjemahan gua tarik gitu. Iya. Mau silat. Anyway, so ada banyak sekali dinamika, tapi gua rasa sih sekarang yang menarik melihat kekaryaan aja jadinya. Kalau pilihannya sendiri gitu ya. Kalau Mas Hikmat lihat Widi sekarang yang sampai 40 plus dan masih mau udah 40 plus anjir. 42 gua anjir. Gua anjir. Enggak apa-apa. Tampang lu masih 29 lah. Aduh. Ya kan masih sangat aktif di komik independen ya. Iya. Nah, itu Mas Hikmat melihat itu gimana itu? Kan ada ya banyak seniman yang tiba saatnya aku menyerah untuk melakukan yang kusukai dan lebih fokus. Nah, jadi kalau Widi memang termasuk batu ya kalau dari segi style dia pokoknya go on dengan gayanya sendiri dan senengnya kan yang teknis dan lucu juga sih seringkali per panel itu kan jatuhnya jadi kayak lonjong-lonjong mirip kayak apa sih namanya film zaman dulu itu loh yang aspek rasionya nggak disesuaikan lonjong gitu kan. Sebetulnya itu mirip kayak walaupun tarikan gayanya beda itu mirip kayak Ganes TH. Kan mukanya lonjong semua jadi kayak aspek rasio film yang dipadetin gitu kan. Nah, dia kayak gitu cuma tekanannya lebih banyak di teknis kan mesin, gedung dan gue kalau dulu gue sering kali gemesnya sama dia coba lose the ruler ya, hilangkan penggaris. Tapi itu udah masuk ke teknis lah ya, maksudnya udah ke style. Bagaimanapun udah terbentuk gayanya, termasuk terakhir kan gue lihat gue nggak banyak akhirnya kan problemnya jadi indie adalah karyanya nggak bisa diakses oleh orang banyak walaupun ada yang namanya platform digital online atau whatever tapi tetap aja agak sulit untuk diakses oleh banyak orang termasuk gue yang kemudian nggak terlalu ngumpulin lagi nggak terlalu mengarsip lagi nggak terlalu berburu ke acara-acara festival atau kon atau whatever gitu kan. Itu jadi sulit melacak karya-karya dia secara keseluruhan. Tapi gue baca kok yang tengkorak itu. Gue lihat gitu kan. Oh ya Widi memang batu dalam artian gayanya ya begitu. Kalaupun sekarang ya sudah mapan dengan penggaris atau apa ya udah itu yang penting udah kelihatan oh ini pasti komiknya Widi gitu. Nah tinggal masalah storytelling dan sebagainya. Nah challenge jadi komikus indie memang kalau di Indonesia adalah kalau dia sendirian aja dia akan mengatasi seluruh problem penerbitan komik sendirian. Dalam artian mikirin cetak biayanya gimana, ya kan? Itu segala macam. Tapi apabila dia memang memilih keleluasaan untuk melakukan stylenya, ngebatu dengan gayanya, ceritanya, bahkan termasuk mungkin pilihan temanya segala macam,
indie adalah ruang yang paling enak untuk melakukan itu, asal tidak nelongso karena misalnya tidak habis 5.000 kopi gitu. Dengan orang sendiri gitu. Tolong Pak, tolong Pak. Ya udah, yang perlu dibangun kemudian apa? Infrastrukturnya. Harusnya indie dengan mainstream itu punya ceruk pasar yang beda, tapi dua-duanya tumbuh. Harusnya gitu. Karena kan kalau misalnya yang mass market ya harus 10.000, 20.000. Di bawah itu rugi. Kalau indie kan beda. Nah, karena apa? Karena keragaman keleluasannya yang penting, dan dalam konteks itu kita bisa bahas kekaryaannya dari segi garis, dari segi tematik, dari segi paneling, dari segi apa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah selalu harus diciptakan ruang buat kayak gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang gue masih penasaran untuk kerja kayak gitu. Misalnya bikin toko buku ini kan sebenarnya nanti kita bikin ini ya. Gue ngajak semua komunitas itu di daerah Blok sini bikin bazar komik. Kayak gitu-gitu. Ya yang penting ada ruang-ruang kayak gitunya gitu. Yang dibangun biar yang mau konsentrasi jadi senimannya kayak Widi ini ya bisa tetap happy sebagai seniman. Kalau enggak kan udah bayaran tagihan susah. Malam-malam listrik bunyi tokennya kan panik. Ya inilah sehari-harinya lah ya seniman. Tapi kan ada kebahagiaan untuk eksplor apa yang kita mau gitu. Ya dua-duanya harus dibangun sih. Nanti gue sebenarnya masih ngebayangin harusnya tuh kayak asosiasi atau masyarakat komik kalau mau diaktifkan bikin ruang-ruang lagi kayak gitu. Siap. Tapi enggak. Siap opo. Pokoknya itu Katanya sudah kata-kata muak dengan komunitas. kata-kata gue mau nanya. Kok bisa nyangkut tengkorak itu piye? Nah, kenapa? serius deh. Iya, gimana? Itu gue ceritain ini di depan orang ini belum pernah gue ceritain. Oh gitu. Jadi, halo Mas Hanif, jadi ceritanya, ini gue ngecek dulu lah. Oh iya. Jadi ceritanya Oh ini live toh? enggak. Aku iya. biasanya waktu itu pernah Mas kejadian. Jadi Mas Sarwanto kita udah ngomong panjang, katanya yang dipencet foto. Loh. Demi Allah. Habis itu pindah ke kafe lain. Epic. Kasihan banget narsumnya. Kita cerita jadi gini. Dulu ini ada hubungannya sama Mas Hanif dari komunitas perantau Indonesia. Teman-teman yang ngefans sama film Rantau. Oh, I see. Jadi Mas Hanif ini teman-teman Mas Hanif ini dari UGM. Mereka tuh suka bikin acara nobar, Mas. Ini saya kasih tahu di depan orangnya nih. Ini real nih, nggak pakai bohong nih. Mereka suka bikin nobar, contoh, tapi pakai embel-embel kemanusiaan. Contoh waktu itu nonton film Star Trek-nya Joe Taslim ya. Ada Joe Taslim yang ada Joe Taslimnya nyumbang gitu-gitu. Oke. Sering lah kayak gitu. Pokoknya asal artisnya ada hubungannya sama merantau film atau ex merantau film gitu, kita nonton bareng-bareng. Nah, pada suatu saat dia nge-DM saya. Jadi, Mas Widi tolong bantuin nih iklanin gitu di Facebook-nya, kan Facebook lo agak rame. Iya, apaan? Film nih, kita mau ngadain nobar sama kayaknya waktu itu ada galang dananya nggak sih, Mas Yusron? Ada. Poso, Poso apa sih? Bukan. Palu ya? Apa sih? Untuk pas tengkorak atau apa? Pas tengkorak. Pas tengkorak itu kita untuk mahasiswa yang kurang mampu. Oh iya. Iya gitu ceritanya. Mantap. Terus kan filmnya apa, Mas? Gitu kan. Tengkorak, anjing gue bilang. Kan kita pernah Beyond Udah pernah Skyline. dengar? Pernah ya kan Beyond Skyline. Oh, iya. Wah, gue agak males nih kan kalau tengkorak gitu kan, maksudnya film horor. fuck is this movie? Ini gue jujur nih. Gue jujur di sini doang. Gue nggak pernah cerita. Ya kan? Terima kenyataan dong ya kan? Ya udah. Iya, Mas. Sip. Nah, itu kebiasaan saya tuh. Siap. Oke. Enggak saya post. Agak berapa lama Mas Hanif WhatsApp lagi, Mas Widi belum di-post ya gitu kan. Iya. Oh iya, gitu anjing mager banget kan. Terus ketiga nih inget banget. Mas Widi tolong ya, soalnya penontonnya ini sekian gitu ya. Kurang gitu kan. Iya, setengah mati kan, bete kan. Yaudah deh gue lihat deh, ke trailernya kan ada tuh. Dia kan nyantu trailernya. Cetek. Gue lu bayangin, nonton trailer aja enggak ya? Itu bayangin tuh. Siap kuasangka itu. Iya udah. Ya, anjing tengkorak horor nih, bete banget. Suruh kan gue malu ya sebagai komikus gitu kan. Malu dong. Maksudnya setan
pancoran gitu ya kan, kagak mau game nobar dan galang dana setan pancoran kan males ya, tengkorak ya kan, ini males banget gitu. Gue klik dong, anjing apa ini, anjing, langsung saya blast tuh Instagram segala macam. Langsung kalap ya, anjing kalap itu. Anjing si goblok kenapa nggak bilang filmnya gimana nih? Si Anip nggak dikasih goblok. keterangan. Nggak dikasih Sci-fi gitu. apa kek? Action gitu ya. Tengkorak si anjing, gue bilang kan kesel banget tuh gue tuh. Ingat tuh momen terkesel saya tuh. Ini bang si Anip gak bilang gitu kan. Baru tuh saya, wah udah intinya udah terpenuhi segala macam. Saya datang di hari H, nonton dong ya kan. Si anjing, film anjing ini goblok nih film. Jadi shock juga ya? Shock, wah itu, saya di depan itu ada dia nih, ada dia? Ada. Oh, datang. Ada, dia jualan pin. Lu bawa pin. Aku jualan pin. Iya, di kantong plastik. Memori aku jualan pin ya? Iya, pokoknya Mas sih? bawa pin. Di Jogja atau di mana? Bukan di Jakarta, Mas Hanif. Oke. Di Jakarta. Terus? Bawa pin apa gitu kan? Ngomong 21 di ini. 21 XXL ya. Ke apa? Kuningan, apa namanya tuh? Iya. Epicentrum bukan? Bukan epicentrum. Bukan Gala ya? Epicentrum. Oh, Gala, berarti epicentrum itu. Epicentrum. Oh, pas Gala. Gala. Oh, alah. Gala ya? Nggak tahu lah, Mas bawa plastik isi pin. Ada pin, Mas. Pokoknya Mas isi plastik atau bukan kaos ya? pin, saya ingat orang plastik kecil, saya nggak tahu jualan atau apa, pokoknya nitip bawa atau apa, bawa aja pin. Tulisan namanya Indi tuh begitu. yang lebih goblok lagi nggak dia aja. Pinnya cuma tulisan tengkorak. Langsung Kagak ada apa-apa. Kagak ada apa. Maksudnya beneran pin tengkorak gitu, ada tengkorak. Bukan pin. Kayaknya kita tuh nggak mungkin mampu bikin pin deh. Apa sih? Bikin kita tuh paling mampu itu bikin stiker. Stiker ya? Stiker kecil-kecil itu. Oh, yang gini-gini. Oh, alah. Itu tengkorak. Maksudnya apa tulisan gitu doang. kan? Iya, tapi nggak tahu tuh gebleng tuh. Terus kan kita nontonnya udah nonton anjing film udah kelar, saya keluar kan sama ngerokok. Ketemu dia apa gitu, dia di luar. Oh. Dan dia orang yang bikin tadi di dalam. Pak Sutrada, Paksut nih, Paksut. Paksut. Yang keluar saya doang kan, saya kan asem ya. Sekalian bintangnya nih. Iya, saya ngobrol. Sepanjang film pokoknya lari-lari, dia demen lari kalau dalam ini. Pas di luar, inget banget. Ngobrol. Saya nanya apa gitu, saya lupa kenapa nggak di dalam apa kan belum selesai apa acaranya, kan belum selesai emang yang orang-orang mau ngerokok aja pada keluar kan. Itu terus, dia udah pernah nonton apa lupa banget tuh kayak senada dengan itu, saya nggak inget kata per katanya, tapi kayak udah pernah nonton apa sih ini orang terus ngobrol tentang Neon Genesis Evangelion. Kata beliau ini kita dipertemukan apa gitu, pokoknya kita dipertemukan semesta yang mempertemukan kita. Itu kata Mas Yus tuh. Oh iya, karena saya pikir filmnya waktu itu, ini nggak tahu buat yang belum nonton ya. Kalau buat belum nonton sorry ya, tapi bagi saya itu film pertama, satu-satunya film dalam hidup saya yang 30 sekian pada saat itu adalah ini yang terjadi kalau dunia kiamat. Kalau real terjadi ya begini, saya pasti pulang ke Citayam, ketemu bapak saya. Oh, langsung refleksinya pribadi. Iya, karena nggak mungkin lu kiamat ya. Lu kiamat, kalau Amerika kan mau di-stop. Oh kiamat, kita stop nuklir gitu. Kalau saya kiamat semua maju dulu. Pulang mau ngapain? Maksudnya kiamat. Mau kiamat lu? Iya bagaimana ya? ya? Gimana? Waduh, Mas Ipat sore nih kiamat kita harus menghentikannya gitu. Enggak mungkin. Kiamat. Oh ya udah mau gimana lagi? Itu Indonesiawi banget. Itu kayaknya mungkin film itu kan personal ya. Bagi saya itu benar-benar ada dua film Indonesia yang menggetarkan hati saya. Yang pertama adalah Merantau, yang kedua bukan Deret ya, tapi Merantau ya. Merantau, Pak. Merantau, oke. Tapi terima kasih. Merantau adalah ini kata ibunya. Merantau adalah proses. Kata ibunya merantau adalah perjalanan membedakan terang dan gelap kehidupan. Waduh. Gitu. Merantau itu. Sama penjahatnya jagoannya mati itu sedih. Lalu di transform jadi komik. Itu ya, shock itu jadi ditransform jadi komik. Nah ini belum itu. Ini kan durasi gue udah kepanjangan, tapi nggak usah, dikit aja ya. Jadi pada saat itu aku bikin komik ya, judulnya Kembara. Kembara. Terus Mas Yos suka pada saat itu kan. Terus aku tuh tipe orang yang ngerasa harus berbuat sesuatu untuk seseorang yang karyanya aku suka. Contoh waktu film Merantau aku bikin Prahara.
oh ini harus dibikinin sesuatu. Pada saat itu kan aku nggak bisa akses merantau tengkorak ya. Jadi pakai memori aja kan, aku ingetnya gini. Nah, iya. karena agak susah, aku karang Pak. Jadi judulnya adalah yang pertama ya, BPBT atau Balai Penelitian Bukit Tengkorak. Oke. Kenapa ngambil Balai Penelitian Bukit Tengkorak? Aku ingat pas ngobrol sama Mas Yos, beliau ditanya nih waktu itu masih di depan bioskop tuh di bawah, dia ditanya sama wartawan atau apa setelah ini apa, dia bilang horor. Proyek selanjutnya apa? Maksudnya horor. Wah si anjing dia bikin horor. Si goblok gue bilang. Kan kesel ya. Maksudnya kan, wah ini sutradara sci-fi, horor. Wah, lu lihat ya. Ini horor ya. Terus dalam pikiran saya horor dia suka horor juga nih berarti. Oh malah. Gue bikin nih BPBT yang horor berbalut sci-fi. Cosmic horror. Cosmic Cosmic, horror gitu. Karena saya selalu kayaknya baru 2 kali deh. Jadi yang aku bikin yang buat merantau itu sama masih sekarang gitu. Kok kalau udah suka sama karya ini kayaknya karya Adiluhung, seorang pengkarya yang paripurna, menurutku ini nggak ada kayak saya nonton Tenet lah. Tengkorak ini nggak bakal, kalau ada ide lain, film lain yang idenya mirip pasti ngambil dari sini. Gitu kalau menurut saya Tengkorak itu seperti itu udah bagi saya. Sama ada kejadian yang unik. Saya nonton sama istri saya, di depan saya tuh bapak-bapak, dia bawa keluarga, demi Allah, kagak bohong. Habis nonton Tengkorak tuh di Depok kok nggak salah. Oh ya, Widi. Di Depok. Jadi lu nonton lagi gitu ya? Gue nonton 4 kali, Pak. Nih, gue nonton sama teman sekolahan, nonton I am sama a happy filmmaker. nonton sama istri, nonton sendiri sama komunitas merantau 4. Oke, Kayak yang lebih banyak ada di komunitas merantau, ada yang lebih banyak, nonton ada yang lebih banyak. Oh iya, sempet ya masih ngejar ya? Ngejar, kan pokoknya ada teman-teman di merantau tuh yang ke bioskop gitu loh. Berburu tengkorak gitu, ada yang di Blok M. Jadi yang aku lihat ada yang di Blok M, ada yang di tim, di Depok. Nah itu ada yang... Itu anak aneh sih emang orangnya ya. Itu kayaknya nggak ada kerjaan. Nanti setan alas sama darah nyai ya begitu ya. Dan sequel, doakan dong. Amin. Setan Iya apa darahnya setan. Gimana ala. nih prospeknya nih sequel? Sequel yang mana nih? Sequel Tengkorak dulu. Sequel yang Gimana darahnya sequel ini- Harry Potter? Pasti ada sequel. sequel yang Tengkorak Yang kan lebih ambisius kan yang ini. yang BPBT. Dan yang BPBT itu aku sudah syuting 6 menit pertama dan ini main. Wah, Beliau cameo, main. cameo. Aku udah ngomong Mas, pas udah terakhir syuting sama Mas Yusron. Ini nggak tahu ya, maksudnya ini mungkin lebay, tapi saya ngomong sama dia. Sedih udah mau nangis banget. Gue bilang pas sama depan orang, akhirnya gue bisa meninggal. Oh gitu. Gue udah bisa meninggal. Udah puas ya. Tapi dia mengingetin orang belum tayang, belum selesai, dia ngomong tuh. Iya kan proses panjang lah. Proses panjang. Tapi setidaknya kan udah Udah masuk. Gue udah bisa meninggal. Gua. Mantap. Bagi saya pribadi, Iya. saya ketemu orang-orang yang luar biasa. Ini suara saya udah pasti berubah. Ketemu orang luar biasa, ketemu itu kayak dunia surreal, Mas. Dunia surreal banget. Masih nggak percaya dunia yang saya lihat waktu bikin tuh. Itu aneh sih kayak. Insya Allah lah. Insya Allah. Insya Allah. Sabar amin. ya Mas Widi. Iya. 6 menit pertama sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sabar Nanti ya. pasti inilah dijalankan. Saya ngelihat kengototan dia sih. Tapi meanwhile Aku tuh kemarin aku ngomong sama Mbak Niken Anjani itu. Kamu tuh nekat ya Mas? Enggak, aku tuh lebih cenderung ke ceroboh dan aku aku kalau diingat sebagai filmmaker yang ceroboh karena suka bikin sesuka hati, enggak tahu kapan harus menyerah, itu ya enggak apa-apa. Itu aku ceroboh. Aku enggak tahu kapan harus menyerah sih. sebenarnya pasangannya ceroboh sama ngotot itu bagus. Kalau ceroboh tapi ya udah gitu ya nggak jadi juga. So 6 menit pertama dari sequel Tengkorak sudah ada. Amin. Jadi. Teman-teman nih udah sejam lebih loh. Jadi kayaknya supaya nanti kapan-kapan kita lanjutkan aja ya, kapan-kapan aja ya, Sobat Sama Soib. Satu pertanyaan terakhir dong. Boleh. Yang tentang Aidin Uca itu, kamu lagi bikin apa ya kamu sama dia? Mas Aidin, halo nih Mas Aidin. Aidin. Mas Aidin. Dia itu aku kenalkan dengan temanku orang Perancis yang dulu ikut
jadi cameo di Tengkorak. Dan Oh iya. kita lagi pengen bikin film bareng. Terus pengen diinisiasi dari gimana kalau secara bentuk kita komik dulu. Nah, Aidin itu menghubungi Kang Widi, Oh, oke. tak kenalin gitu. Terus ya silakan gitu aja. Jadi lagi bikin apa? Jadi sebenarnya dia ini saya yang salah sih sebenarnya. Jadi beliau itu mau bikin judul sebuah film atau garis miring sebuah cerita komik judulnya The Last Hunt. Tapi kan nggak beken ya saya jadinya ya. Sehingga berhubung nih, mohon maaf ya Mas Aidin nih. Jadi mohon maaf teman-teman ya kan, berhubung kayak wah ini anjing orang Perancis harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan. Terus gimana nih gitu. Oh, gue nggak suka kalau judulnya The Last Hunt, gue nggak beken. Jadi judulnya jadiin bahasa Perancis. Gue lupa judul apa gitu. Terus Susah juga ya. Susah gue juga. Gue nggak mempersiapkan ada pertanyaan ini soalnya. Jadi gue nggak. Pokoknya gitu. Baru satu dong. Baru satu. Alasan kedua adalah komik Indonesia adalah komik yang dibuat oleh orang Indonesia, betul. Nah, komik ini bikin orang Perancis. Jadi saya ini membuat komik Perancis dong. Jadi ketika saya bekerja sama Mas Aidin, saya melihat visi ke depan bahwa saya ini adalah komik kelas dunia sekarang. Ini lintas teritori ya. Iya, jadi saya setiap kali, ini mohon maaf ya. Bagus. Jadi setiap kali saya post, saya juga sering ngasih ke grup-grup DKV sekolah sama DKV Nusantara Indonesia. Maaf kate nih gitu. Iya, sorry nih. Maaf kate nih. Gue lagi bikin. Ayo udah global. Udah global. Penulisnya orang Perancis, apalagi waktu itu dia bikin video tuh. Dia IG gue download. Ada, gue download ya kan. Gue sebar. Sorry nih, sekarang gue udah komikus lintas dunia. Sorry, gue udah bikin. Iya. Jangan-jangan malah peluangnya ada di luar daripada di sini sebagai komikus India. Ini gue komikus Perancis gue. Aidin sedang berjuang sekarang di Perancis. Kita berdoa saja. Iya, tapi saya selalu ngingetin gak usah. Maksudnya sama Aidin gak usah repot-repot. Nanti kita cetak indie aja. Gak mau. Saya mau ke penerbit. Iya. Ngapain gitu. Ke Dargo kemana gitu ya. Iya kan, maksudnya di Perancis gak ada tukang fotokopi. Kamu mikirnya masih berbasis fotokopi ya kayaknya? Iya, masa indie lah gitu. Dia pengennya di penerbit, dia ngirim itu. Karena di sana penerbit indie juga sama aja, bisa jadi dicetaknya proper juga. Ini kan ada masalah skala industri. Di sana skala industrinya kalau yang namanya mass market tuh artinya kan dicetak yang bisa jadi ratusan ribu sekali cetak. Kalaupun 10.000, 20.000 itu masuknya indie, tapi buat kita kan udah banyak banget. Itu banyak banget. Terus dia ke pameran-pameran komik, dia foto-foto. Yoi. Terus saya kan kurang paham, ini begonya saya. Ini mohon maaf buat Mas Hikmat, buat Mas Doni Anggoro. Ya Mas Doni suka nonton. Terus saya kan bilang, saya juga baca tuh Mas Aidin komik Prancis apa Tintin. Maksudnya Tintin Belgia goblok. Oh, kan deketan dong ya. Enggak, bukan komikku. Emang kamu pernah enggak ada apa ya? Lucky Luke? Bukan juga. Enggak, komik Prancis enggak ada ya. Bukan pembaca komik Eropa. Iya. Nah, anyway, Valerian. kalau Valerian gue kemarin habis dapat ini. Kemarin di blog nggak dapet ya? Aku dapet tuh, tapi bahasa Belanda. Kan saya kalau Belgia kan ada 2 bahasa kan. Jadi satu penerbit bisa tetap 2 bahasa. Anyway, sebagai lebih lanjut bagi para penggemar tengkorak dalam artian sci-fi, sebenarnya Imaginarium Picture setelah Nyai itu sebetulnya sekarang sedang develop sci-fi juga sama beliau ini. Dan yang bikin cerita aku sudah ketemu beberapa aktor yang dengan senang hati membaca naskah kita dan mempertimbangkan. Modal akan datang kemudian. Jadi dulu develop dulu kan, dan udah serius nih develop. Yang bikin cerita adalah Sabda Armandio 24 jam bersama Gaspar. So konsultannya ahli fisika beneran dong, ya enggak? Jadi ahli astrofisik beneran. Astrofisik iya. Jadi Tyson. Iya. Bukan bercanda. Pokoknya seru lah gitu. Tapi ya masih development. Kan tengkorak aja berapa tahun? Hah? Tengkorak aja berapa tahun bikin? Tengkorak 4 tahun. Nah, tuh. 4 tahun. Jadi ya mungkin. Jadi sci-fi masih ada tuh celahnya, masih nanti kita bikin. Kita akan selalu berjuang di sci-fi dong. Siap. Karena yang paling aku tak anggap asik dari kolaborasi lintas bentuk dengan Widi itu adalah
karena kita sudah tua, itu kita nyaris gak ada waktu untuk idealisme yang saling ngotot-ngotot. Jadi saat beliau pengen bikin BPPT, beliau ngajukan syarat nanti aku semauku ya Mas dikembangkan, nanti aku nggak akan terlalu konsultasi kepadamu, semauku ya, tapi based on IP Tengkorak, aku oke. Syaratnya nanti kalau aku bikin film, aku juga semauku dan kita salaman. Iya, udah ada tanda tangan malah. Boleh juga. Itu ngindi banget dan untuk yang judulnya sebenarnya menarik juga ya, tapi nanti aja ya kita ini. Spill dikit juga boleh. Spill dikit ya. Bahasa Prancis apa? Itu nah itu apa namanya, syaratnya adalah supaya chance-nya lebih besar untuk jadi film. Kalau gue langsung jualannya nonton Darahnya Idul. Sustainable ya. Inilah Pak Sudnya, dan rata-rata orang yang udah nonton happy nontonnya ya, apa namanya, gembira karena ada banyak amarah, dendam dan sakit hati, apalagi di saat-saat sekarang tersalurkan. Feel good. Sadis tapi feel good. Oh iya, sadis tapi feel good. Feel good slasher. Aku udah nonton yang IG-nya tuh. Nah, wawancara itu, siapa ya. tuh apa mas-mas tuh. Nah, nanti berlanjut ya. Nanti berlanjut, salah satunya adalah tada jadi sci-fi juga. So, selain Tengkorak ada sequelnya, amin. Sudah 6 menit pertama sudah. Development untuk film sci-fi yang lain, jenis yang lain. Nggak menutup kemungkinan saling berhubungan, tapi lihat aja ya developmentnya. Kita pengen bikin film Indonesia pertama yang settingnya full di satu pesawat angkasa luar ya. Oh, iya. Iya. Kira-kira spill-nya yang sekarang gitu dulu. The Last Cut. Aku pernah nonton The Last Cut itu. Ada film Indonesia bukan? Bukan. Exactly. Ini film Indonesia, men. Oke. Siap. Thank you ya sobat. Udah jangan lama, 1 jam 24 ini. Tutup. Oke, thank you sobat sama Sohib Komik yang udah nonton video ke 150 sekian. Thank you ya, dadah.